Jebolnya tanggul Sungai Batang Pasalalang di Kecamatan Kuranji mengakibatkan terjadinya banjir susulan. 15 kepala keluarga terpaksa diungsikan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Satu persatu warga di daerah Pasalalang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD dan juga polisi ke lokasi yang lebih aman. Petugas terpaksa menerjang arus banjir susulan berarus deras dari rumah mereka satu persatu. Sebanyak 15 kepala keluarga dievakuasi sebagai antisipasi debit air yang terus meningkat. Sementara petugas membuat tanggul darurat untuk melindungi rumah warga. Akibat banjir susulan yang menerjang Gayo Lues Aceh, jembatan darurat yang menjadi penghubung menuju RSUD Muhammad Ali Kasim kembali putus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Selain jembatan Aih Bobo, akses lain menuju RSUD juga lumpuh. Akses menuju Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Ali Kasim, Kabupaten Gayo Lues Aceh terganggu setelah jembatan Aih Bobo yang menjadi penghubung menuju RSUD Muhammad Ali Kasim kembali putus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Jembatan darurat ini tidak dapat dilalui karena debit air sungai meningkat setelah hujan deras mengguyur wilayah Gayo Lues sejak Rabu malam. Padahal jembatan darurat yang dibangun warga setempat baru berfungsi sekitar 1 bulan pasca banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Warga bergotong royong memperbaiki jembatan agar tetap dapat dilewati pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Selain jembatan Aih Bobo, akses lain menuju RSUD melalui Jalan Badak juga lumpuh. Air sungai bercampur lumpur meluap ke badan jalan hingga ketinggian lebih dari 1 meter sehingga menyulitkan kendaraan dan membahayakan pejalan kaki. Sebuah ambulan yang membawa pasien dari RSUD Gayo Lues sempat terjebak saat mencoba menerobos genangan air dan lumpur. Sementara itu, pengendara sepeda motor memilih tidak melintas karena kondisi jalan dinilai sangat berbahaya. Kementerian PUPR akan menurunkan alat berat ke sejumlah titik yang dilanda banjir. Penambahan alatnya ya minimal nanti kita lokasinya ya sekitar 5 Pak. 5 alat berat Pak nanti didatangkan karena memang akses ke sininya yang tadi saya ke Pak Bupati memang masih ada jembatan yang rusak dan itu kalau membawa ke sini kan perlukan trailer itu yang harus kita memang mempersiapkan agak lama. Akibat banjir susulan yang melanda Gayo Lues, akses jalan penghubung Gayo Lues Aceh Tenggara kembali putus. Kemudian di beberapa titik lokasi juga mengakibatkan badan jalan terendam air hingga setengah meter dan badan jalan tertimbul longsoran tanah. Dari Kabupaten Gayo Lues Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil camat Pantan Cuaca Gayo Lues ini hanyut akibat jembatan yang dilalui ambruk diterjang banjir. Warga bergotong royong menarik mobil di tengah derasnya arus sungai. Dalam video amatir terekam saat warga bahu-membahu menarik satu unit mobil dari derasnya arus sungai. Mobil itu adalah mobil yang ditumpangi oleh camat Pantan Cuaca Gayo Lues yang terseret arus akibat jembatan yang dilintasinya ambruk. Jembatan yang dilintasi oleh mobil tersebut tiba-tiba ambruk akibat diterjang banjir. Beruntung warga yang berada tidak jauh dari lokasi segera mengikat mobil dengan tali dan mengevakuasi ke pinggir sungai. Aksi dramatis terjadi saat prajurit TNI menyelamatkan seorang warga yang jatuh ke sungai saat menyeberang menggunakan tali sling di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Kejadian bermula saat seorang warga hendak menyeberangi Sungai Berawang Gajah dengan tali sling karena akses darat terputus akibat banjir. Ketika berada di tengah sungai, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aliran sungai yang cukup deras sehingga terseret arus. Satu prajurit TNI berenang menyelamatkan korban kemudian membawanya ke darat.
4 kabupaten di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana hingga pekan depan. Perpanjangan dilakukan karena dampak banjir dan cuaca ekstrim masih sangat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi. Empat kabupaten di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana hingga pekan depan. Hal ini dilakukan karena sejumlah faktor. Salah satunya adalah dampak banjir dan cuaca ekstrim yang masih mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir, menyebut berdasarkan laporan yang diterima, kondisi di lapangan masih membutuhkan penanganan darurat lanjutan sehingga status darurat pun diperpanjang. Di Kabupaten Aceh Utara, status tanggap darurat diperpanjang dari tanggal 30 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026 mendatang. Hal ini karena masih ada sejumlah persoalan pasca banjir dan tanah longsor di Aceh Utara yang belum terselesaikan. Bupati Aceh Utara, Ismail Ajalil, menyebut hingga kini ada 2 dusun yang masih terisolir, yakni Dusun Selemak dan Dusun Sarah Raja di Kecamatan Langkahan. Selain itu, puluhan ribu pengungsi di Aceh Utara hingga kini juga masih tinggal di pos pengungsian yang kurang layak. Ini kita tambah 7 hari lagi. Berhubung ada persoalan-persoalan di lapangan yang masih belum selesai. Ya, contohnya di Serah Raja. Jadi kita ada 2 dusun itu masih terisolir. Dusun Selemak dan Dusun Serah Raja. Itu kan masih harus menggunakan bot untuk mengantarkan logistik ke dalam. Selain Aceh Utara, Aceh Tamiang juga memperpanjang status tanggap darurat sejak 24 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026. Kabupaten Aceh Tengah memperpanjang masa tanggap darurat mulai 30 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Sementara Kabupaten Bener Meriah memperpanjang masa tanggap darurat mulai 31 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran kementerian untuk bergerak cepat membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi korban bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di mana penyediaan hunian yang layak harus segera diberikan kepada para korban bencana. Dalam kunjungannya meninjau pembangunan hunian korban banjir dan longsor di Aceh, Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan hunian yang layak, baik hunian sementara maupun hunian tetap untuk segera dirampungkan. Percepatan pembangunan Huntap dan Huntara ini merupakan kebutuhan yang mendesak agar para korban bisa menjalani kehidupan yang layak pasca bencana. Dalam progres pembangunan hunian, sebanyak 600 unit rumah hunian tetap telah dibangun Badan Pengelola Investasi Danantara yang akan diserahkan ke pemerintah daerah pada 8 Januari mendatang. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Ya kan? Tiga provinsi yang rusak berat. Tapi kita harus berpikir positif. Yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita. Dimanapun. Itu tujuan kita. Sementara itu, Satgas Kuala untuk atasi pendangkalan sungai dalam rapat terbatas, Presiden juga menyepakati pembentukan satuan tugas Kuala untuk menangani pendangkalan sungai dan muara yang terjadi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh dan wilayah Sumatera. Sementara itu, pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara menargetkan akan membangun 15.000 hunian untuk korban bencana Sumatera dengan dukungan pendanaan dari CSR BUMN. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani melaporkan bahwa hingga saat ini Danantara telah membangun sebanyak 600 unit rumah hunian bagi korban bencana di Aceh, di mana sebanyak 600 unit rumah hunian tersebut rencananya akan diserahkan ke pemerintah daerah pada 8 Januari mendatang. Rosan juga menambahkan pihaknya saat ini tengah membangun hunian untuk korban bencana di Sumatera yang ditargetkan mencapai 15.000 hunian dibangun selama 3 bulan. Rumah hunian Danantara ini
akan kita serah terimakan pada tanggal 8 Januari sebanyak 600 unit kepada pemerintah daerah. Dan tidak hanya hunian Danantara saja, tapi bersama itu juga kita serahkan ada taman bermain, jaringan wifi, musola, dapur umum sebanyak 14 unit, dan toilet dan kamar mandi juga 120 unit.